yang dikenal dengan nama Naklok Langgar. Saya hidup di sebuah kerajaan bersama dengan keluarga dan saudara-saudara saya. Ayah saya adalah seorang raja yang terkenal sangat alim. Begitu pula dengan saya. Saya juga dikenal sebagai putri yang alim. Tidak pernah keluar rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar dengan melakukan ibadah. Suatu hari, saya terkena penyakit seperti kanker. Perut saya membesar seperti orang hamil. Namun, pada saat itu belum ada alat untuk memeriksa penyakit dalam tubuh. Hingga disitulah tersebarlah rumor bahwa saya telah hamil di luar nikah. Saya dengar putri raja hamil di luar nikah loh. Iyakah? Iya. Tapi bukankah itu mencoreng nama baik kerajaan? Nah, itu dia. Raja harus bertindak. Jika ia membiarkan ini terjadi, bagaimana nasib kehormatan kita? Ya, saya setuju. Kita harus meminta keadilan pada raja. Percakapan semakin memanas. Bisikan berubah menjadi tuntutan. Langkah-langkah bergerak menuju istana, membawa prasangka yang kini telah berkembang menjadi keyakinan yang buta. Hei raja, kami datang kemari untuk menegakkan keadilan. Putrimu harus dihukum karena telah hamil di luar nikah. Mendengar tuduhan itu, hati saya bagai ditikam oleh pisau yang tajam, sangat menyakitkan. Wahai rakyatku, aku mendengar tuntutan kalian, tapi
Aku tidak bisa bertindak jika hanya karena prasangka. Prasangka? Kau lihat sendiri pada putrimu. Itu bukan penyakit, itu adalah bukti. Wahai saudaraku, aku bersumpah demi Allah, aku tak pernah menyentuh lelaki yang bukan mahramku. Aku hanya mengenal doa dan sujud. Jika kata-kataku dusta, maka biarkan langit menjatuhkan hukuman sebelum kalian melakukannya. Hei Bajut, di saat seperti ini, kami hanya membutuhkan bukti, bukan sumpahmu yang basi. Dan untukmu Raja, jika kau mengabaikan ini, maka kami yang akan bertindak sendiri. Baiklah rakyatku, untuk membuktikan kebenarannya, saya akan membelah perpocut di hadapan kalian semua. Bagai disambar petir, hati saya begitu sakit mendengarnya. Bahkan ayah sendiri tidak percaya, sekalipun saya telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Namun saya juga mengerti, ayah adalah seorang raja yang harus bertindak adil pada rakyatnya. Tapi tidak adakah hukuman lain selain membelah hingga tiba di hari di mana saya akan dihukum. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan hukuman itu. Tak ada raut kasihan dari wajah mereka. Yang ada hanyalah wajah yang menuntut keadilan. Wahai putriku, demi rakyat yang menuntut keadilan dan kepastian, demi tahta yang harus berdiri di atas hukum, aku harus mendengarkan mereka untuk bertindak. Maaf jika tindakan ayah keliru, dan maaf jika pedang ini melukai. Tidak apa-apa ayah, aku tidak pernah takut pada takdirku. Tapi kumohon satu hal, tolong tunjukkan bukti pada mereka. Jangan biarkan prasangka menjadi hukum. Jangan biarkan dusta mengakar sebagai kebenaran. Jika aku harus jatuh hari ini, tolong pastikanlah aku tidak jatuh atas kesalahan
Putriku, maafkan ayah. Semoga kau diberi tempat di surga, jauh dari kata dusta dan penghakiman dunia ini. Biarlah jasadmu dikebumikan oleh Allah. Ayah harus